dari 6 bulan yang lalu pembicaraan kita bisnis apa ya kuliner yang menarik ya. Nah, ya. Sampai kami lihat, oh iya ya, sate kebetulan Iris juga adalah orang Cirebon ya. Saya juga orang Majalengka kan, ibu saya kan orang Kuningan. Jadi, oh identik dengan Harum Marangi ya, sate Marangi ya di Cirebon sana. Oh iya ya, gimana kalau kita bikin sate? Ya, jadi ini adalah hari dimana kita membuka pertama kali ya Harum Marangi grand opening di hari ini di tanggal 16 Oktober 2021. Dan ini sekaligus juga usaha pertama kami. Kami di sini bukan sebagai brand ambassadornya, tapi kami sebagai ownernya juga di sini. Dan ya minta doanya aja buat semuanya. Ya. Kenapa tertarik dengan sate Marangi, Mas? Coba kamu jelaskan. Kenapa sate? Karena pertama sih kenapa kuliner? Karena memang kuliner tidak ada matinya. Dan kenapa kita memilih sate? Karena kita melihat budaya Indonesia itu selalu menyate ya, bakar sate di acara-acara spesial kayak misalnya Lebaran atau ulang tahun, pasti semua orang tuh nyate. Jadi kita mengambil opportunity itu untuk kita membuka usaha. Dan juga setelah di research juga ternyata di World's Yummiest Food gitu ya di seluruh dunia, sate itu ranking ke-14 makanan yang paling dinikmati sama masyarakat gitu di dunia. Jadi makanya kita akhirnya memilih untuk membuka sate. Tapi kenapa sate Marangi? Karena kan kita juga kebanyakan hanya tahu itu kan sate kambing dan sate ayam. Dan kami juga di sini mau mencari opportunity yang lain. Kalau sate Marangi ini kami tuh ingin membantu bagaimana mengekspos daripada sate Marangi. That's why kita memberikan nama Harum Marangi. Dan sekaligus juga ini pertama kalinya kita membuat inovasi baru ya, antara sate yang dibakar dengan dicampurkan dengan kuah dan buras gitu ya. Dan balik lagi tadi seperti yang Iris bilang, saya mau nambahin kalau kenapa sate ya, karena kalau misalkan Amerika mungkin mempunyai barbecue dan Indonesia punya sate. Jadi itu kita patut berbangga sih, kita punya kebudayaan nyate. Ya. Dan ini juga pastinya untuk semua kalangan ya. Nyate ini kan untuk semua kalangan, baik itu kalangan menengah, bawah ataupun atas, semuanya pasti suka dengan nyate. Jadi harapan kami juga sekaligus ini bisa memberikan kesempatan juga buat semua orang ingin cobain sate Marangi, pengen tahu sate Marangi dan sebagainya. Inovasi barunya kuah dan buras itu mungkin bisa diceritakan apa sih inovasi itu? Ya, inovasinya ini kami mencoba menggabungkan antara yang dibakar dan yang pakai kuah gitu loh. Mungkin kalau sudah biasanya kan orang-orang kayak merasakan sate itu dibakar dan dikasih bumbu kecap atau bumbu kacang gitu ya. Tapi di sini kita punya inovasi baru yang ada sate dengan ada buras. Buras itu lebih padat daripada ketupat gitu ya. Dan sekaligus buras itu juga khasnya Makassar gitu. Dan kita campurkan dengan kuah dan kita campurkan lagi juga dengan beberapa ceker. Dan kita ceker mercon dan kita adukan dengan bumbu seperti taichan, bumbu kacang dan bumbu oncom. Nah, jadi ini sebuah terobosan baru yang menurut saya juga, dan kita juga memiliki branding kalau misalkan dagingnya ini besar-besar gitu. Banyak kan satu-satunya yang kecil-kecil dagingnya. Kalau ini kita memberikan daging itu yang besar karena memang Harum Marangi seperti itu. Gitu. Tapi rasanya nggak tabrakan. Iya, karena kami kan melihat, kami melihat dan kami juga sebelum ini kan kami studi dulu ya, dan kami meresearch banget sampai ke beberapa outlet Harum Marangi gitu ya, yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Gitu. Dan kami melihat juga bagaimana cara proses pembuatan dari Harum Marangi yang kami ciptakan ini. Cobain aja deh. Pokoknya kami nggak bisa terlalu banyak cerita bagaimana rasanya, karena basically saya sudah yakin sekali bagi orang yang cobain ini pasti dia akan repeat order pasti rasanya. Karena nikmat banget. Ramadan itu karena hobi makan juga masih dari dulu. Kalau saya kan sekarang juga lagi program diet gitu ya, lagi program penurunan berat badan. Dan makanan yang paling benar itu adalah sate. Kalau nggak sate itu berhubungan dengan daging.
Nah, dan itu kan dibakar, jadi kayak bagus juga untuk kita menggunakan berat badan. Sehat banget. Dan sehat juga. Dan kebetulan kami juga partneran juga sama Mas Ferry, Mas Ika, Ya. juga Mbak Ayu. Jadi kita tuh kayak bersama tim yang benar-benar Sesuai, memang. udah profesional banget Ya. dalam membangun sebuah bisnis kuliner. Ya. Jadi kayak kita nggak takut lagi, apalagi kita mengasih terobosan baru sate pakai kuah yang pertama di Indonesia gitu. Jadi pastinya suatu hal yang baru yang masyarakat harus cobain. Ya. Ada rencana mau buka di tempat lain? Banyak ya, sekarang aja alhamdulillah sudah ada 12 cabang yang sudah bergabung bersama kami ya. Kami alhamdulillah kemarin baru test food dan hari ini baru grand opening, tapi sudah ada 12 cabang calon mitra kami yang udah bergabung, yang akan ada di Sentul, ada di Bandung, ada di Jogja gitu ya. Dan di sini juga kami membuka kesempatan juga karena bermitra sama kami itu sangat terjangkau gitu. Karena ini memang juga untuk mass product gitu ya, yang mana ini akan nantinya menjalar ke segmentasi kalangan, semua kalangan. Jadi ya ini adalah opportunity yang bagus yang akan kami tawarkan di tahun 2022 ini. Ini menjadi salah satu investasi pada Jelas. Karena tadi seperti Iris bilang pertama, kalau kuliner itu tidak ada matinya gitu. Kuliner tidak ada matinya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menawarkan terobosan baru dengan opportunity yang baru. Bagaimana jika berbisnisnya juga, karena kan pada dasarnya sekarang dengan keadaan seperti ini, orang-orang tuh sangat menantikan bagaimana bisnis yang bisa sama-sama menguntungkan, tapi juga dengan harga yang terjangkau yang sangat ekonomis. Nah itu yang kami ingin menciptakan seperti itu. Jadi Harum Marangi ini adalah sebuah subjeknya saja gitu, tapi objeknya bagaimana kita bisa mengangkat bermitra dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bermitra bersama kami. Amar, ini kan biasanya cuma hype di awal nih, ya kan? Ya. Lebih banyak yang seperti itu tuh. Gimana cara Amar menjaganya agar tidak cuma Gimana? hype? Biasanya bisnis seperti ini kan hanya hype Oh, di iya. awal saja. Bagaimana Amar menjaga ini agar tidak Ya, hanya di karena awal? itu, jadi di Harum Marangi ini kan kita bukan hanya sebagai kayak ikonnya aja, tapi kita terjun langsung juga, dan ini juga passion kami berdua gitu kan. Jadi pastinya kita jaga betul-betul nanti kalau kita buka di seluruh pelosok Indonesia, kita akan datang ke tempatnya, quality control, jadi di semua tempat tuh sama rasanya, dan kita terus memberikan terobosan yang baru. Apalagi nih nanti setelah sate dikuahin, apalagi nih nextnya, jadi kayak bersaing sama kuliner lain. Betul. Dan yang pastinya karena kami juga memiliki source yang sangat profesional di dalam bidangnya masing-masing, dan itu yang paling penting sih Mas. Jadi untuk bagaimana bisnis sustainable itu adalah bagaimana source-nya, bagaimana tim-timnya. Karena untuk bisa membangun sebuah bangunan kan tentu kita harus mempunyai fondasi yang kuat dulu ya. Dan saya rasa alhamdulillah kita juga untuk di Harum Marangi sendiri ini kita sudah mempunyai fondasi dasar yang kuat dari berbagai segmen nih. Ada yang khusus untuk ngomong marketingnya, ada yang khusus untuk bagaimana bermitranya, ada yang khusus menganalisa, dan ada yang khusus juga kokinya sebagai ini. Dan dari kami ya seperti itu, dari lagi bagaimana promosinya. Mau pertanyaan lagi ya? Untuk harganya dibantu berapa ya? Nah, harganya sangat adorable banget ya. Affordable banget ya, sangat murah sekali ya. Kalau untuk paket yang komplit itu 39.000, udah dapat sate, udah dapat guras. Satenya berapa tusuk itu? Itu satenya 5 tusuk, ada gurasnya, ada ceker merconnya, dikasih kuah gulai, dan juga toppingnya Nutella. free arti jeroan, toppingnya jeroan, ada Iya. topping jeroan juga. Nah nanti kalian bisa pilih tuh ada sambal taichan, sambal oncom, dan sambal kacang. Jadi sangat affordable, murah banget. Nah, kalau didengar tadi dari kata Iris tuh kan ada tetelannya, ada gurasnya. Ini kan ada jeroan. Ini kan semua adalah basic banget ya, basic makanan yang suka dimakan oleh keseharian orang Indonesia. Nah, kami ingin menciptakannya seperti itu. Jadi kalau dijamin dengan harga yang tadi sudah dijelaskan, pasti satu porsi kenyang sih, harusnya kenyang banget. Nah kalau untuk kemitraan berapa?
Emang harus dijelasin harganya? Nggak usah ya. Nggak usah sih. Yang jelas membuka kemitraan. Kami membuka kemitraan, dan bagi yang semua pengen tahu bagaimana mau ingin bermitra sama kami, caranya mudah banget. Kalian bisa lihat di Instagramnya Harum Marangi. Di situ juga ada kontak personnya. Kalian juga bisa langsung ngobrol dengan salesnya. Nanti 24 jam nanti juga kita akan approaching gitu loh. Seperti itu. Ya, cukup ya. Satu lagi mungkin kalau sebelumnya ada mungkin dari Anam Eagle ada strategi yang digunakan dalam arti kan kita salah satunya untuk menyerap tenaga kerja ya dengan pandemi. Ada nggak strategi kamu untuk bisa lebih mengenalkan Marangi ini ke masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih karena kan orang mindsetnya kalau Marangi itu di puncak gimana gitu. Ya betul sekali. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana strateginya kami untuk bisa memasarkan ini semua? Ya pasti tadi kami ceritakan ini sebenarnya adalah opportunity yang dimana ini sangat relatable dengan keadaan Indonesia, dengan bermitra sama kami juga apa yang akan benefit yang akan mereka dapatkan gitu ya. Itu juga kami sudah memetakan. Dan pastinya juga dengan adanya Harum Marangi ini sekaligus juga kami memberitahukan, mengekspos kalau ternyata di Jakarta pun kalau kalian mau cari Marangi udah bisa loh dan mudah gitu loh. Di mana ya di Harum Marangi. Karena kan kita melihat lebih banyak sate ayam dan sate kambing gitu ya. Tapi sate sapi ya itu kan agak jarang. Nah, di Harum Marangi inilah yang kami mau mencoba untuk menawarkan, membuat hype baru atau membuat pasar baru gitu ya. Membuat pasar baru di tahun 2022 ini insya Allah Harum Marangi sebagai bisnis yang patut untuk dipertimbangkan jika ingin bermitra dengan kami. Jadi untuk develop kalian terjun langsung ya untuk Langsung terjun langsung. Benar. Kami kan ini sebenarnya prosesnya sudah terjadi sekitar 6 bulan yang lalu ya. Mempersiapkan ini semua ya. Jadi kami sudah meriset, jadi sudah menstudinya seperti apa dan bagaimana satenya. Dan akhirnya kami sekarang sudah siap untuk terjun. Oke, kita mau mulai bisnis ini. Dan kita mau mulai sekarang alhamdulillah sudah grand opening gitu ya. Dari 6 bulan yang lalu pembicaraan kita bisnis apa ya kuliner yang menarik ya. Ayang ya. Sampai kami lihat oh iya ya, sate kebetulan Iris juga adalah orang Cirebon ya. Saya juga orang Majalengka kan, ibu saya kan orang Kuningan. Jadi identik dengan Harum Marangi ya, sate Marangi ya di Cirebon sana. Oh iya ya. Gimana kalau kita bikin sate ini gitu ya. Nah, seperti itulah kemunculan pertama ide dan mulai kami memperdalami lagi. Wah, ini opportunity yang bagus sekali ya untuk sate ini. Di samping harganya murah, terjangkau, dan orang-orang semua kalangan bisa gitu untuk merasa ini. Tapi kalau nggak takut buka usaha di tengah pandemi kayak gini, kan banyak banget yang berhenti karena Justru malah dengan saat pandemi seperti ini, karena kami kan mikirin bagaimana cara berkontribusi ya, bagaimana dengan kekuatan yang kami punya sekarang, bagaimana kami bisa mengontribusikannya itu. Nah, untuk mengkontribusikan ini kan tentu harus ada sarananya nih, harus ada wadahnya. Nah, wadahnya itu dengan adanya Marangi ini gitu, bisa berkontribusi dalam berbagai hal, gitu kan. Jadi kami justru nggak ketakutan dengan saat pandemik ini kami membuka bisnis. Justru ini menjadi sebuah daya tarik nantinya. Dengan keadaan seperti ini, resultnya kami membuka cabang seperti ini. Iya, dan bermitra dan sangat terjangkau. Untuk apa ya? Untuk sama-sama memajukan UMKM di Indonesia dan memajukan sumber daya manusianya sendiri itu. Seperti itu sih. Oke, thank you ya.